warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah Munaturs yang dirahmati Allah, tayyibullah, tayyibur rahman yang berbahagia. Alhamdulillah, syukurillah memberikan kita kenikmatan di siang hari ini menjelang sore. Tentunya merupakan kebahagiaan kita berada di kota Nabi ini, ya. Subhanallah. Kita bisa menikmati lezatnya berzikir yang pahalanya berapa lipat? 1000 lipat, Masya Allah. Tentunya ini merupakan tanda keimanan kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innal imana la yaziru ilal madinati kama ta'jilul hayatu ila juhriha. Keimanan seorang muslim akan kembali ke Madinah seperti halnya kembalinya ular pada sarangnya. Tentunya kita kembali ke Madinah ini merupakan momentum untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di agenda sore kali ini karena tidak boleh lama katanya. Masya Allah, tadinya ba'da asar, sekarang dimajukan sebelum asar. Jadi setelah makan siang. Ada dua pembagian. Yang pertama adalah manasik atau kajian pemantapan manasik umroh. Ya, bagaimanapun juga kita harus samakan visi misi dan gambaran nanti di lapangan itu bagaimana. Mungkin kalau di Indonesia kemarin baru secara teori atau secara dalil gitu, ya, belum sampai bagaimana kondisi saat ini di Masjidil Haram, yaitu yang mengetahui biasanya ya ahlu Mekah atau pembimbing yang ada di sini begitu kan. Misalnya kalau di Indonesia hanya sekilas saja gitu kan, kalau di sini langsung kita akan gambarkan di lapangan nanti gitu ya. Kemudian nanti juga ada pembahasan teknis ya terkait dengan check out kita dari Madinah menuju Mekah Mukarramah. Nah, ini akan disampaikan oleh tim dari Munaturs Madinah. Baik jemaah sekalian, kita langsung menuju kepada bab manasik. Berkaitan dengan manasik ya, kita review sedikit tentang anjuran kita memperbaiki niat, ya, memperbaiki niat kita sebelum melaksanakan ibadah yang mulia itu umroh. Ya, kita perbaiki niat kita, terus perbaiki niat kita, karena insya Allah kita akan berumroh dengan niat lillahi ta'ala atau liwajhillahi ta'ala, benar-benar mengharapkan itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ketika ihram kita akan menambahkan labbaik Allahumma umratan la sum'atan biha wala riya, bukan karena sumpah, bukan karena riya. Baik, berkaitan dengan ibadah ya, sebelum membahas tentang ibadah secara umum, ada syurutul ibadah, ada syarat-syarat diterimanya ibadah. Syurutul qubul ibadah, syarat diterimanya ibadah. Ini ada dua. Ini berkali-kali mungkin dai menyampaikan, menguatkan sebagai rumus. Ulangi lagi. Jadi manasiknya ringan sekali. Nanti kita gambarkan sedikit ya. Nah, sebelum ibadah yang mulia ini ternyata ada dua syarat ibadah yang harus menjadi reminding atau evaluasi kita. Ya, syurutul ibadah syaratani. Ya, syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama adalah ikhlas liwajhillahi ta'ala. Ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada orang yang saking ikhlasnya, tawafnya ini. Tawaf berapa putaran? 7. Ditambah 8 putaran. Boleh enggak kira-kira? Ya. Saking ikhlasnya, tawafnya tambahin jadi 8 putaran. Tidak boleh ya. Kemudian sholat subuh nih. Sholat subuh kok cuma 2 rakaat ya. Udah saya tambahin deh, saya ikhlas nih menambahkan gitu kan. Ya, tambahin jadi 3 rakaat gitu. Ini boleh nggak? Tidak boleh. Ternyata selain ikhlas juga ada syarat yang kedua. Ya, bukan banyak orang-orang yang kebablasan ikhlasnya gitu kan, membuat-buat perkara baru. Man 'amila 'amalan laysa fi amruna fa huwa raddun mardudun. Barang siapa yang membuat amal ibadah ya,
yang itu tidak ada perintahnya dari Rasulullah SAW, maka amal ibadah ini tertolak. Banyak orang-orang yang membuat perkara-perkara baru yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada landasannya, tidak ada hadisnya, tidak ada anjurannya dari Rasulullah SAW. Man ahdatsa hadatsan di makna ini, man ahdatsa hadatsan aw muhditsan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalun yaumul qiyamah sarfan wal 'adlan. Kita sudah sampaikan di bus ya, bahwa Madinah itu al-Madinatu harumun ma baina 'ain wa thawrin. Madinah dimuliakan dari batas 'ain dan thawrin. Barang siapa yang membuat perkara baru atau membantu orang yang melakukan kebid'ahan atau orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia, dan tidak terima amal ibadahnya sarfan wala 'adlan, perkara yang wajib dan perkara yang sunnah. Ini diwanti-wanti berkali-kali ketika kita mengunjungi Madinah Al-Munawwarah. Nah, terkait dengan ibadah ini jemaah sekalian, ya, kita nggak cukup dengan ikhlas, tapi juga yang kedua, ya, tapi harus dilengkapi dengan syarat yang kedua, yaitu muttaba'ah ala sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah atau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah manasik kita, rangkaian ibadah umroh kita ini ditetapkan dalam hati, insyaallah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadisnya, khuddu anni manasikakum, ambillah dariku manasik untuk kalian semuanya. Ini perintah dari Rasulullah, khuddu, ini fi'il amr, khuddu anni manasikakum, ambillah kalian semuanya dariku manasik. Jadi bukan ngambil dari siapa-siapa, bukan ngambil dari ustadz, ngambil dari Pak Kiai, ambil dari Pak Guru dan sebagainya, Syekh. Ya, kita mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih, dalam kitab-kitabnya para ulama, ya, yang itu rajih, yang itu adalah sahih. Begitu. Insyaallah manasik kita ditetapkan, manasiknya adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik jemaah sekalian, terkait dengan sudah lengkap ya rumus kita. Ini jadi evaluasi. Jadi patokan setiap rangkaian ibadah apapun kita bisa tanyakan, ini ntar dulu, sebentar. Ini ada sunnahnya nggak? Ini ada perintahnya nggak? Boleh kita seperti itu. Pokoknya laksanakan ini bagus kok. Nggak asal bagus, tapi ini ada perintahnya nggak? Ini boleh jadi patokan jemaah sekalian. Ya. Kalau ikhlas, jelas ini urusan hati ya. Ya, banyak yang tipis-tipis ya antara ikhlas dengan niat memotivasi misalnya. Alhamdulillah anak saya sudah hafal 30 juz gitu. Kalau niat motivasi dengan niat ingin menyemangati misalnya saudara kita boleh, tapi kadang ada sedikit ria. Makanya ini urusan ikhlas ini Masya Allah tipis-tipis sama ria. Makanya perkara-perkara hati ini luar biasa harus kita latih gitu. Kemudian jemaah sekalian, kita langsung menuju manasik. Rukun umroh ya, itu ada berapa? Rukun umroh ada, ternyata cuma ringan, cuma ada 3. Subhanallah, rukun umroh ada 3 dan wajibnya umroh ada 2. Ringan sekali, jadi 5 ya semuanya ya. Baik, sekarang wajibnya umroh dulu. Wajibnya umroh ada 2. Yang pertama berada atau melewati mikot yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqat li ahli Madinah Dzulhulaifah, dan digariskan mikotnya penduduk Madinah adalah di Dzulhulaifah. Waqat li ahli Yaman Yalamlam, dan mikotnya penduduk Yaman yang datang menuju ke Baitullah, yang menuju ke Makkah Al-Mukarramah, maka melewati mikotnya namanya Yalamlam. Kemudian ahli Syam, Jufa, ya, kemudian lagi ada Qarn Manazil, ahli Taif, ya, dan sekitarnya sebelum melewati itu dari Riyadh juga lewat dari Qarn Manazil. Kemudian lagi juga ada Zatul Iraqi, ya. Ada 4 di zaman Rasulullah dan tambahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Zatul Iraqi. Baik jemaah sekalian, ya, mikot yang akan kita lalui besok adalah mikotnya Ahlu Madinah, yaitu Dzulhulaifah. Nah, tapi kita karena melewati kereta, ini setelah kita tanyakan ke beberapa masyaikh, persis hukumnya seperti kita mikot di atas pesawat. Gak usah menanyakan, kita kan gak berhenti di masjid sebagainya, bagaimana di pesawat bisa berhenti di masjid gitu kan. Jadi kita akan bermikot di atas kereta, dan itu dibolehkan, dan itu sahih, dan itu sah ya. Cuma
Cuman kita tidak mengambil beberapa sunnah, misalnya sunnah sebelum berihram yaitu sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat fardu. Banyak orang-orang yang salah niat sholat, ya, sholatnya adalah sholat ihram, padahal tidak ada satu pun disebutkan dalam hadis sholat sunnah ihram, tidak ada. Yang ada itu adalah Rasulullah sebelum ihram dalam keadaan sudah sholat, setelah melaksanakan sholat, baik itu wajib ataupun sunnah. Waktu itu Rasulullah menjamak, jamak takhir asar, dan duhur. Setelah itu kemudian berniat ihram dari Dzulhulaifah. Nah, kita tidak mengambil itu karena kita berada di atas kereta, tidak masalah. Dan banyak sunnah-sunnah yang lain yang kita akan lakukan, ya, insya Allah. Baik jemaah sekalian, yang pertama wajibnya umroh yaitu berada di mikot. Harus kita nggak boleh mikotnya di sini. Sini boleh nggak kita niat ihram? Nggak boleh, karena ini bukan tempat mikot. Mikotnya adalah di Dzulhulaifah, ya. Nah, nanti kereta itu ada di garis Dzulhulaifah, seperti orang yang melewati di atas pesawat itu, ya. Itu yang paling rajin, yang paling sahih itu adalah kita berniat di atas pesawat itu kalau kita melewati mikot, ya, kalau kita mau ihram gitu. Daripada ya beberapa pendapat, ya, yang ihramnya di bandara Jeddah misalnya, katanya mikot Makani, ya. Baik jemaah sekalian, kemudian wajib umroh yang kedua yaitu tahallul. Jadi tahallul ini adalah wajibnya umroh. Kemudian rukunnya ada 3 tadi. Yang pertama adalah apa? Ihram. Yang kedua tawaf, yang ketiga adalah sa'i. Ya, aman, ya. Sudah dijelaskan mungkin di Indonesia terkait dengan rukun umroh. Baik jemaah sekalian, yang pertama kita akan jelaskan terkait dengan rukun dan wajib. Yang pertama tadi kita sudah jelaskan wajib, kita akan berada di atas kereta dan akan kita bimbing nanti insya Allah kita akan berihram di atas kereta. Jaraknya kurang lebih, ya, yang belum pernah naik kereta, kurang lebih sekitar 3 menit setelah doa safar. Setelah doa safar yang dipimpin langsung oleh Syekh Sudes, kita akan doa safar mengawali dari keluar, doa khuruj manzil seperti yang kita kemarin baca ziarah Madinah, ya, khuruj manzil, doa naik kendaraan. Nanti kita perkuat lagi doanya di atas kereta, yang itu langsung dipimpin oleh Syekh Sudes, masya Allah. Rekaman, ya, bukan Syekh Sudesnya nggak ikut. Ada rekaman Syekh Sudes, ya, itu memimpin para penumpang kereta untuk doa safar. Kemudian setelah itu jarak kita 3 menit itu langsung ada informasi Anda akan melewati mikot, ya, mikot Dzulhulaifah. Kita akan berihram. Yang paling ringan, ya, ada banyak, ya, ada Allahumma bisa, atau labbaik Allahumma umratan, itu udah cukup. Atau bahkan bertalbiyah sendiri itu udah masuk pada nusuk atau manasik, ya, yaitu rukun umroh yang pertama. Labbaik Allahumma umratan atau Allahumma labbaik Allahumma umratan. Ya, banyak yang tambahin an nafsi dan sebagainya, itu udah tergantung kita niatnya mau untuk siapa gitu. Kalau untuk orang lain ada tambahannya, ya, labbaik Allahumma umratan an, kita berihram atau kita umroh untuk siapa gitu kan, membadalkan, misalnya membadalkan fulan bin fulan, fulanah binti fulan gitu kan. Nah, untuk diri sendiri, ya, labbaik Allahumma umratan, kita akan bimbing itu, jangan sampai kita sudah lama baru kita mau berihram, ya. Jadi minimal kita misalnya lupa apanya, dengan bertalbiyah sendiri itu insya Allah sudah masuk, ya. Tapi insya Allah kita akan bimbing labbaik Allahumma umratan. Itu rukun pertama. Baik. Kemudian sunnah setelah melakukan ihram, ya, jemaah sekalian, sunnah yang paling diutamakan setelah berihram adalah bertalbiyah. Bayangkan jemaah sekalian, Rasulullah SAW dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah sebanyak kurang lebih 7 malam, ya. Ada yang menyebutkan 8 hari, ya. Kalau 8 hari hijrah dari Mekah menuju Madinah 8 hari, ya. Dan itu jalannya khusus itu. Rasulullah selama 1 minggu, ya, dari Madinah menuju ke Mekah, dan itu bertalbiyah terus. Masa kita malas untuk bertalbiyah hanya 2 jam 15 menit, ya. Jadi sunnah yang paling diutamakan adalah bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tafsirnya nanti kita akan jelaskan, ya, mungkin nanti di jalan waktu menuju ke kereta, ya, menuju ke stasiun, atau kita jelaskan intinya talbiyah ini adalah
intisari dari ibadah tauhid ya, bahwa kita menerima panggilan Allah ya, kita memenuhi panggilan Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini adalah inti dari ibadah umrah, ibadah haji adalah ibadah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita tuh tidak membawa sesembahan lain. Sementara orang-orang jahiliyah saat itu ya melakukan tawaf dengan membawa sesembahan. Kita benar-benar murni ikhlas liwajhillah taala, tidak membawa sesembahan lain. Itu intinya. Dan itu harus dikuatkan dan banyak tafsirannya nanti ya. Karena waktunya harus agak cepat nih. Baik jemaah sekalian, setelah bertalbiyah nanti sampai ke Makkah kita masih terus bertalbiyah sampai berhenti di Masjidil Haram ya. Kalau diselingi dengan rehat tidur sebentar boleh lah ya. Boleh juga diselingi dengan doa safar ya. Doa ketika safar ini adalah doa mustajab. Salah satu da'wat yang terbiha, ada 3 doa yang tidak tertolak, di antaranya adalah doa musafir, doa orang yang dalam bepergian. Ya, kemudian setelah itu jemaah sekalian kita akan berhenti di teknis nanti akan dijelaskan lagi. Kita akan pergi di stasiun dan kita juga masih bisa bertalbiyah sampai ke hotel. Baik, itu rukun pertama. Yang kedua jemaah sekalian, kita setelah menentukan waktu kita akan mulai untuk untuk rukun umroh yang kedua yaitu tawaf ya. Baik, dalam tawaf ini jemaah sekalian bagi yang pertama kali ya, banyak yang bertanya apa yang akan kita lakukan sebelum tawaf dan ketika tawaf ya. Sebelum tawaf itu tentunya kita akan mengambil pendapat yaitu kita harus bersuci dulu sebelum tawaf ya, karena Aisyah radhiyallahu anha itu sempat tertahan tidak boleh menuntaskan ibadah hajinya karena dalam keadaan haid. Jadi harus menunggu sampai bersih dulu. Ya, kita mengambil pendapat itu. Bismillah. Jadi kita pastikan sudah dalam keadaan bersuci yaitu berwudu, kita akan masuk ke Masjidil Haram ya, Masya Allah. Kita akan melihat pertama kita ke doa masuk masjid dulu ya. Ada doa yang panjang, ada yang pendek. Yang pendeknya Bismillahirrahmanirrahim wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, kita masuk ke Masjidil Haram dan masjid yang lain kita meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keluar kita meminta fadilah. Jadi kalau masuk ini kita minta akhirat, masuk ke masjid minta akhirat, keluar dari masjid kita minta dunia. Begitu ya. Baik, jemaah sekalian, kita masuk Masjidil Haram, kemudian kita melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, yang baru pertama umrah. Kita akan melihat Ka'bah yang pertama kalinya dengan berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam fahina rabbana bisalam. Subhanallah. Di dalam Al-Quran disebutkan Bakkah al-Mubarakah, nama lain dari Makkah al-Mukarramah. Bakkah ini diambil dari kata baka yabki, artinya adalah menangis. Orang-orang yang melihat Ka'bah pertama kali begitu, ya Allah ini adalah kiblat kaum muslimin seluruh dunia, ini yang dirindukan, rindu Baitullah. Nah, kita sempurnakan syuur atau perasaan kita dengan melihat Ka'bah dengan menangis. Subhanallah. Kok saya biasa aja deh. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi insya Allah kita harus siapkan dulu nih dengan melihat Ka'bah tuh. Jadi kalau dari awal sudah merasa biasa aja ya, tapi juga nggak harus menangis. Tapi intinya jemaah sekalian, kita akan melihat Ka'bah, kiblat kaum muslimin. Baik, kemudian kita akan menuju ke lampu warna hijau dalam posisi tawaf yang pertama ya. Jadi banyak yang kita bisa nggak mencium Hajar Aswad, banyak yang bertanya jemaah seperti itu, atau kita bisa nggak mendekat Ka'bah? Jawabannya adalah dalam tawaf wajib ya, tawaf umroh kita, insya Allah kita tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Jadi kita di tengah-tengah gitu ya. Kalau terlalu jauh juga lama putarannya kan, dan tidak ada yang mendekat, supaya kita bersama-sama start mulai dan berakhir pun bersama-sama. Tidak ada yang berpisah, tidak ada yang kemudian saya kecuali udah request dari awal saya mau sendiri, boleh silakan. Dari awal sudah request, tapi kalau ingin bersama-sama ya ayo, kita tidak ada yang sampai berpisah barisan begitu kan. Dikhawatirkan karena sekarang kan juga beda kan pintu masuknya keluarnya dari mana. Jadi sebaiknya ikut dengan pembimbing ya gitu ya. Baik, kita mulai dari lampu warna hijau jemaah sekalian. Kita tidak ada yang mendekat ya, tidak ada yang mau. Sunnahnya yang pertama adalah memulai tawaf adalah dengan mencium Hajar Aswad. Kalau tidak bisa mencium maka dipegang Hajar Aswadnya dengan tangan dan tangannya dicium. Kalau tidak bisa maka boleh dengan tongkat. Tongkatnya itu dicium. Nah, kalau
atau dengan benda lain misalnya yang panjang, misal tas atau sebagainya atau payung, ya. Kalau tidak bisa maka cukup isyarah. Nah, isyarah ini yang paling rajih adalah tidak boleh dicium. Cukup isyarah namanya. Kita akan nyentuh maka nggak usah dicium. Banyak orang-orang yang mengacukan isyarahnya 2 sampai berkali-kali. Ya, kita cukup 1 kali aja dengan menguatkan Bismillahi Allahu Akbar, gitu ya, tanpa dicium. Ya, kalau nanti mau mendekat Hajar Aswad silahkan di edisi Tawaf Sunnah. Nanti kita akan jelaskan masalah Tawaf Sunnah. Baik jemaah sekalian, kita mulai dari lampu warna hijau, ya. Kemudian kita mengelilingi Ka'bah. Dan doanya apa? Ya, dalam putaran-putaran itu, ya, mengelilingi Ka'bah atau dalam tawaf ini, doanya adalah bima tayassara minka. Apa yang memudahkan bagi kita. Dan inilah yang spesialnya tawaf dibandingkan dengan sholat. Ya, sholat ini kan bacaannya sudah ini ya, sudah ibadahnya sudah dari sananya ada bacaannya. Adapun ketika tawaf adalah sesuai dengan apa yang kita minta. Ya, silakan doa dipanjatkan doa-doa request dari keluarga atau doa titipan, ya, doa-doa apa namanya tuh, list doa-doa kita, ya, doa-doa keinginan kita, hajat kita, silahkan dipanjatkan ketika tawaf. Subhanallah. Dan boleh dengan bahasa kita sendiri. Banyak yang sampai mereka bingung doanya apa ya, jadi karena belum dibimbing ya oleh itu kan. Akhirnya mungkin ada yang dibimbing yang ngikutin Allahumma inna, rame begitu kan, dan gak kerasa sampai putaran yang ke-9. Itu terjadi ketika saya membimbing KBIH pada edisi hajian 2017. Waktu itu ada nenek-nenek yang bilang, Mas, ini udah putaran berapa? Ini putaran ke-9 nih katanya. 9. Putaran ke-7 gitu kan. Ini udah putaran ke-7 katanya. Loh, kok udah mau selesai ini? Saya akhirnya si nenek itu bawa kertas panjang sekali, doa-doa titipan, ya, masya Allah kan, mungkin mau haji kan, disebutkan wah cucunya sebagainya, banyak kan, mungkin nih doain saya ya, saya mau masuk polisi misalnya kan, banyak ya. Loh, ini kok udah mau selesai, saya mau baca doa ini. Nah, ibu dari tadi malah ikutin, itu saya ikutin pembimbingnya itu kan, doa Allah, dan tidak tahu artinya apa yang dibaca oleh pembimbingnya. Nah, makanya jemaah sekalian fokus dengan doa-doa kita. Silakan. Nanti akan saya bimbing jemaah sekalian, mari kita khususkan doa kita. Saya akan bimbing nanti, mengingatkan jangan sampai maaf ya, kayak kelihatan bingung terus ngeliatin panorama atau pemandangan. Wah, jam-jam tower itu, wah ada orang Turki ini mancung ya gitu kan, wah ini orang bule nih gitu kan, ada syekh, ada panjang, nggak usah, fokus dengan ibadah kita ya. Misalnya gitu kan. Insya Allah jemaah sekalian, kita fokus dengan doa kita, nggak usah kayak maaf ya, kayak bengong gitu kan ya, khususkan karena nggak lama, cuma 7 putaran aja. Baik. Nah, sampai rukun Yamani kita berhenti dari doa kita, dan kita dianjurkan, disunahkan membaca doa satu jagat, doa pamungkas, karena sungguhnya doa inilah doa keselamatan kita dunia akhirat. Bagaimana doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sesungguhnya ini hakikat yang kita minta di dunia ini, betul nggak? Minta dunianya baik, bahagia, selamat, dan kita juga minta akhiratnya selamat, bahagia, dan dijauhkan dari api neraka. Subhanallah. Itu yang kita minta terus. Apa 1 kali atau 2 kali? Diulang-ulang sampai Hajar Aswad, sampai lampu warna hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Putaran kedua, begitu lagi. Nanti kita akan bacakan beberapa doa, diantaranya adalah doa istiqomah yang kita tadi sudah kita luruskan kan, doa istiqomah kita akan bimbing lagi nanti, dan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim, doa mohon kepada Allah supaya dijadikan orang yang istiqomah dalam menunaikan ibadah sholat dan dzurriyyah kita. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Kita akan ulang-ulang doa itu juga diantaranya, dan doa yang lain sesuai dengan sunnah. Baik jemaah sekalian, tapi tidak akan ketergantungan dengan ustaz. Jadi kita sudah menyiapkan doa-doa kita, dan itu lebih afdol daripada kita membaca doa yang itu tidak tahu maknanya misalnya. Baik jemaah sekalian, setelah selesai tawaf kita akan melewati, selesai nih 7 putaran, kita akan melewati Maqam Ibrahim,
Makom ini bukan kuburan Nabi Ibrahim, ini jangan salah arti. Wah, ini ada kuburan Nabi Ibrahim nih, bukan. Itu tempat pijakan kakinya Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Awalnya itu dekat dengan Ka'bah. Kemudian atas Ra'i atau pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sunahnya Khalifah radhiyallahu anhu dibelakangkan supaya tidak mengganggu yang lewat itu. Jadi dibelakangkan. Yang menggeserkan bukan kita, ya, tapi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan sembarang orang artinya. Jadi dibelakangkan. Jadi kalau di belakang sebenarnya nggak bisa kita bikin yang mengkabahkan. Jadi ini awalnya dekat. Baik, kita akan sholat di belakang makam Ibrahim, tapi juga kita nggak saklek di belakang sekali, nggak paten di belakang sekali. Kita akan melihat kondisi dan situasi mana yang longgar, ya. Kalau tidak bisa di belakang persis di belakang makam Ibrahim, maka dimanapun tempat tawaf itu semuanya untuk dimanapun tempat tawaf itu bisa untuk sholat, ya. Kalau tidak bisa, misalnya kita akan bergeser ke sebelah kanan misalnya. Baik jamaah sekalian, selesai melaksanakan tawaf, kemudian kita akan melaksanakan sholat sunnah tawaf. Jadi niatnya dalam hati adalah sholat sunnah tawaf, ya. Banyak pertanyaan, ini doa ini sholatnya niatnya apa nih? Niatnya adalah sholat sunnah tawaf. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Setelah itu kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berdoa menghadap Ka'bah, insyaallah. Ya, berdoa sekencang-kencangnya, sekhusu-khusunya, dan kita ke belakang untuk minum air zam-zam. Ya, itu sunnah juga. Namun ini ada tips, ada saran, ya. Jadi ketika minum air zam-zam, karena mungkin kita kondisi panas misalnya gitu kan, atau haus, ya, jangan terlalu banyak. Ya, karena fungsi dari air zam-zam ini adalah membersihkan toksin dalam tubuh. Jadi kalau 2 gelas ini dimungkinkan ini akan keluar jadi pingin pipis, ya, jadi pingin buang air kecil. Jadi jangan terlalu banyak dulu. Nanti kalau selesai tawaf, selesai sa'i baru sebanyak-banyaknya, silakan. Nah, kemudian doa minum air zam-zam, mau zam-zam lima syuribal lahu, doanya adalah sesuai dengan apa yang kita minta, silakan. Nah, Rasulullah pernah ketika minum air zam-zam juga berdoa, setelah minum air zam-zam berdoa lagi. Dan khusus air zam-zam Rasulullah pernah minumnya sambil berdiri. Itu dibolehkan juga, ya. Boleh. Khusus air zam-zam. Adapun air ini bukan apa sih Mas Roy? Bukan ya air zam-zam, ya. Bukan. Maka ini harus sambil duduk gitu, ya. Baik jemaah sekalian, ini adab minum. Setelah itu kita akan menuju ke tempat sa'i, ya. Kita akan mengambil sa'i di lantai dasar, ya. Kita akan yang ada naiknya. Semoga Allah mudahkan, ya, karena ini bukan malam Jumat, insya Allah tidak terlalu padat. Kita akan mengambil lantai dasar dan kita akan mengawali masuk ke tempat sa'i ini. Ketika naik kita akan membaca dari Al-Quran, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, ya, kemudian disambung dengan Abda'u bima bada'ullahu bihi, atau Nabda'u bima bada'ullahu bihi. Kita akan mengawali seperti Allah mengawali. Baik jemaah sekalian, kita akan berdoa di sana di Bukit Sofa, ya. Bukit Sofa dengan menghadap Ka'bah. Dan kana Rasulullah yarfa' yadayhi, Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Dan nanti akan banyak sekali orang-orang yang melewati Sofa itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti ketika tawaf. Yang sahih, yang paling rajih adalah kan Rasulullah yarfa' yadayhi, Rasulullah mengangkat kedua tangannya, bahkan agak tinggi, ya. Dan yang dibaca apa? Yang dibaca adalah doa tauhid juga, atau kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazzama al-ahzaba wahdah. Nanti akan dibimbing. Kan pakai ini nanti, ya, pakai sebentar ya Ustaz, ya. Nanti akan dibimbing. Baik jemaah sekalian, setelah itu kita akan turun menuju ke Bukit Marwah. Nah, di tengah-tengah ada lampu warna hijau. Nah, untuk laki-laki kita akan lari. Dan ada bacaan dari sahabat Ibnu Mas'ud, Rabbighfir warham innaka anta a'azzul akram. Diulang-ulang, agak lari, ya, larinya jangan terlalu cepat banget lah, ya. Sprint. Banyak yang ini orang-orang hitam biasanya sambil bercanda, ayo sprint gitu kan. Kita nggak usah
agak pelan karena yang ibu-ibu ini nggak boleh lari. Yang larinya perempuan adalah aurat, nggak boleh. Jalannya agak cepat aja. Nanti ketika sudah melewati lampu warna hijau, kita tunggu dulu yang ibu-ibu biar gabung lagi. Menuju ke Bukit Marwah. Apa yang dilakukan di Bukit Marwah seperti yang kita lakukan di Bukit Sofa. Itu ya. Jadi hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berakhir di mana? Berakhir di Marwah. Kalau berakhir di Sofa, hati-hati nih. Berarti salah ya. salah ini. Ada jamaah yang Saya saya kayaknya lama banget ya. Kemarinnya sebentar ya. Emang berapa putaran? Ya saya 7. Tapi kok berakhirnya di Sofa? Berarti 14. Gitu. Ya gitu kan. Berarti 14. Iya ya. Kayaknya iya ya. Karena kan saya kayak tawaf. 1, 2, 3 gitu kan. Jadi berakhirnya di Sofa. Berarti 14 putaran nih. Lumayan ya. Nah ininya agak pegel ini. Gitu ya jemaah sekalian. Jadi dari Sofa ke Marwah kita terhitung 1 kali. Dan doanya apa ketika dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah? Doanya adalah sama seperti ketika tawaf, bima tayassara minka. Doanya adalah sesuai dengan apa yang kita minta, silakan. Yang paling sedikit adalah boleh boleh baca kalimat thayyibah atau kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habiban ila rahman, ya. 2 kalimat yang ringan di lisan, berat timbangannya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah ila azim. Atau paket lengkapnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Atau dilanjutkan dengan istighfar astagfirullah. Jangan sampai ngelamun gitu ya, bengong. Baca terus doa-doa yang lain atau yang sudah dibagikan oleh Munaturs ya, baca doa-doanya boleh diulang-ulang, dibaca terjemahnya juga. Baik jemaah sekalian, sampai di Bukit Marwah terakhir kita akan melakukan tahallul, yaitu wajibnya umroh yang kedua. Itu wajibnya umroh kedua dan tahallul. Baik, untuk yang laki-laki kita akan arahkan nanti seperti biasa ya di barbershop ya. Barbershop, kemudian yang ibu-ibu silakan tahallulnya di kamar masing-masing. Banyak yang pingin tahallulnya di Marwah, itu tidak tepat. Selain mengotori, kemudian akan terlihat rambutnya oleh lawan jenis atau yang bukan mahram, maka ini juga larangan ihram ya. Jadi kita akan silakan ya disiapkan guntingnya, dipotongnya adalah mungkin sudah disampaikan 1 ruas ya. Itu ya. Jadi boleh pakai sisir dulu, sisir gitu dirapikan baru dipotong. Boleh oleh suaminya, oleh teman ibu ya, teman-teman sekamarnya boleh. Enggak harus saya yang ini katanya harus potong tuh yang sudah tahallul kan. Berarti ini yang tukang barbershop ini nggak pernah iya nggak pernah tahallul ya gitu ya. Baik jemaah sekalian, tahallulnya di kamar karena hotel kita adalah terdekat dan terdepan gitu ya, insyaallah. Iya, tinggal turun langsung pelataran Masjidil Haram. Gimana coba? Fabi ayyala birobikuma tukadziban, nikmat Allah mana yang dustakan, masyaallah. Kita tinggal turun pelataran Masjidil Haram. Udah. Jadi kalau yang hotelnya 1 kilo 2 kilo mungkin takutnya di jalan ya. Saya ingin sehat dulu nanti di sana. Kan, boleh, tapi jemaah sekalian insyaallah kita tidak akan melakukan apa-apa di jalan, kita akan langsung menuju ke hotel. Buat bapak kita akan melakukan tahallul, ada 2 ya, ada tahlik, ada taksir. Dalam Al-Quran disebutkan yang pertama adalah disebutkan dalam Al-Quran yang pertama adalah tahlik dulu, wal muhalliqina ru'usakum ya, wal muqassirin la takhafun. Jadi artinya yang pertama adalah orang-orang yang diambil semuanya atau dibotak. Itu lebih utama. Rasulullah mendoakan orang-orang yang ditahlik sebanyak 3 kali. Allahumma arham al-muhalliqin ya. Kemudian orang-orang yang para sahabat bertanya, wal muqassirin ya Rasulullah, bagaimana orang-orang yang dipendekkan? Jawaban Rasulullah adalah dengan doa lagi, Allahumma arham al-muhalliqin. Wal muqassirin ya Rasulullah, Allahumma arham al-muhalliqin. Sampai 3 kali. Yang terakhir, wal muqassirin ya Rasulullah, Allahumma arham al-muqassirin. Jadi orang yang dipendekkan di mana. Tapi dua-duanya sunnah. Enggak kemudian sahabat, saya gimana dong, enggak sah yang taksir. Yang taksir juga sah, cuman tidak didoakan 1 kali aja dan sah. Bagaimana caranya? Diambil ya, kita akan tanyakan ke jamaah, nanti kita akan tanyakan ke ke barbershopnya. Ini yang ini taksir, tahlik ya silahkan, monggo ya. Untuk umrah yang pertama saya anjurkan tahlik ya, insyaallah ya.
untuk umroh yang pertama. Yang kedua barangkali ya boleh silakan. Yang penting sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jemaah sekalian, itu sampai situ itu adalah rangkaian manasik umroh. Setelah kita melalui dari ihram itu kita dalam keadaan terjaga dari larangan ihram, kemudian diakhiri dengan tahalul, berarti kita sudah halal. Setelah halal boleh menggunakan hal-hal yang terlarang yang tidak dibolehkan ketika ihram. Nah, larangan ihram kita akan ingatkan lagi besok. Di antaranya adalah jamaah sekalian ya, tidak boleh motong rambut, motong kuku yang tadinya disunahkan menjadi dilarang. Baik dari pagi jamaah sekalian atau nanti siang ya menjelang zuhur silakan melaksanakan sholat sunnah ihram. Mandi ihram ya. Maaf, kita akan melaksanakan mandi ihram di hotel ya. Silakan ya, dibersihkan seperti bagaimana cara mandinya, seperti mandi wajib. Ya, setelah itu boleh memotong kuku, memendekkan bulu-bulu ya, itu disunahkan. Oke, nah, sudah disampaikan. Silakan dipraktekkan sunnah-sunnahnya dari potong kuku. Yang itu disunahkan nanti ketika ke dalam ihram ini menjadi dilarang. Ya. Dan setelah selesai tahallul maka kita bebas semuanya. Tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit bagi yang laki-laki, ya. Itu juga larangan ihram. Ya, misalnya pakai kaos, pakai daleman itu juga dilarang ya. Ya, gitu ya. Baik, itu saja barangkali nanti akan dilanjutkan mungkin dengan diskusi. Ya, pertanyaan dulu ya, apa ya? Ya, kita akan buka pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang berkaitan dengan manasik umroh sebelum kita alihkan kepada teknis. Ya. Baik, 10 menit. Ya, boleh 10 menit. Barangkali ada yang bertanya, ya. Ya, boleh Mas Yudis. Ya, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Saya mau menanyakan terkait dengan tawaf sunnah, Ya. bagaimana dengan detailnya, kapan bisa dilakukan dan satu hari bisa dilakukan berapa kali? Subhanallah. Sip, itu saja. Pertanyaan yang bagus sekali dari Mas Yudis. Intinya jemaah sekalian, setelah selesai melaksanakan umroh di Mekah, sunnah yang paling afdol dikerjakan oleh jamaah umroh yang datang dari luar itu adalah tawaf sunnah, bukan umroh berkali-kali ya. Karena itu yang dilaksanakan Rasulullah. Jadi setelah di Mekah ini yang paling dianjurkan adalah tawaf sunnah. Subhanallah. Ketika ditanyakan mana yang paling afdol, hadisnya kan sholat. As-sholat wa sholatu fi masjidil haram bimi'ati alfi sholatin. Sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000. Nah, bagaimana dengan tawaf? Ya, ternyata jemaah sekalian, ya, ketika kita bertanya dengan syekh, ya, bertanya kepada syekh, ayyuhuma afdol, yang paling utama, kilahuma, dua-duanya afdol, ya. Tapi kalau sholat ini kita bisa kerjakan di Indonesia, di tanah air kita, ya, di negara kita bisa kita kerjakan. Sholat tahajud ada, sholat duha ada, sholat witir ada. Nah, sedangkan tawaf, la tawafa illa fi baitillah. Tidak ada tawaf kecuali tawaf di Baitullah. Maka yang paling dianjurkan adalah jemaah sekalian adalah tawaf sunnah. Nah, tawaf sunnahnya itu maftuh. Nah, untuk yang perempuan ini ada reward ya, masya Allah. Jadi boleh 5 waktu ke depan Ka'bah. Ya, melalui jalan yang kita akan arahkan nanti, jalan untuk ke arah itu di depan pintu 1 atau dekat dengan toilet 3 ya. Dari arah kalau dari jam-jam tor ini kita bisa ke arah kanan, bisa ke arah kiri. Kalau ke arah kiri kita melalui pintu 79 Malik Fahad. Ya, kalau arah kanan kita di depan toilet 3, tapi ada depan percis pintu 1 kita akan masuk. Yaitu untuk sebetulnya, tapi ini bukan taklifat, artinya bukan suatu kebohongan insya Allah. Jadi karena sampai saat ini tidak ada taftish atau tidak pemeriksaan kamu mau umrah atau mau tawaf sunnah, nggak ada begitu. Jadi silakan melaksanakan tawaf sunnah bagi yang ibu-ibu nih, atau sholatnya dipastikan di bawah, nggak masalah, masuk aja ke bawah. Nah, untuk yang bapak-bapak ya, ini harus menggunakan kain ihram gitu mas. Masya Allah. Adapun hadis tentang kalau kita ke Masjidil Haram maka tahiyatul masjid kita adalah dengan tawaf sunnah. Nah, ini adalah hadis dhaif ya, tidak usah kita praktekkan. Ya, sesuai dengan maudu'nya, sesuai dengan mauqitnya. Ya, kalau kita ke Masjidil Haramnya menjelang bentar lagi iqamah ya cukup dengan salat tahiyatul masjid. Kalau waktunya cukup misalnya berangkatnya jam 10 ya, daripada masa lama nih kita
menjelang duhur ya kita tawaf sunnah dulu boleh. Kalau ke bawah ini harus pakai kain ihram Mas. Berarti kain ihramnya ya digantung gitu untuk sesekali kita ke bawah. Ya kalau sudah mulai agak berubah ininya apa namanya aromanya mulai di laundry gitu ya nanti oleh tim kita ya insyaallah. Termasuk kita nanti akan melaksanakan tawaf wada ya itu juga dengan kain ihram. Kalau dulu ya mungkin sudah umroh yang sebelumnya tawaf sunnah ya pakai baju biasa seperti ini tawaf sunnah. Nah sekarang karena mungkin hikmah pandemi ya gitu kan. Ini pertanyaan nih nanti Syekh juga nggak bakal bisa jawab. Syekh kita kan sudah umroh kan anjurannya kan kita tawaf terus gimana dong? Berarti saya nggak pernah tawaf. Nah ternyata jawabannya boleh silakan tawaf tapi di lantai 2. Ya, lantai 2 ini 1 putaran di atas ya diameternya itu 4 kali putaran di bawah. Luar biasa kan? Nah karena kita kita pendatang yang enggak setiap hari kita di Masjidil Haram kan, baik kita ambil kesempatan ini untuk tawaf di bawah saja ya. Ya biar lebih semangat. Ya soalnya takutnya 1 kali putaran itu langsung udah aduh nggak bisa tawaf lagi gitu kan. Terus aktivitas yang lain jadi boleh di bawah. Dan ini sebetulnya banyak beberapa ustadz yang ini kita kedustaan, lalu ke bawah tuh kita nggak umroh gitu kan. Ya kita bukan umroh tapi kita tawaf ya insyaallah. Silakan ya ini bukan jadi kaidah juga. Kalau merasa aduh saya pingin tawaf di atas lah pakai baju biasa silakan tawaf di atas. Tapi ya itu diameternya lumayan. Nah bagaimana melaksanakan tawaf sunnah? Persis seperti tawaf umroh, diawali dari Hajar Aswad 7 putaran, setelah itu ke belakang makam Ibrahim, kemudian sholat 2 rakaat yaitu sholat sunnah ihram, sholat sunnah tawaf, kemudian setelah itu ke belakang minum air zam-zam dah tanpa ihram dan tanpa syai gitu. Itu maksudnya. Jadi diakhiri dengan 2 rakaat setelah tawaf itu sholat sunnah tawaf dah selesai. Ya. Nah itu misalnya pakai kaos misalnya itu boleh gitu, pakai celana dalam boleh, cuman kita lebih menghargai ya. Banyak orang-orang sekarang yang topnya pakai topi terus lihat di dalamnya ada kaosnya, kemudian lagi ada yang pakai kaos kaki. Nah kita seperti halnya biar tidak menjadi hasad atau pandangan orang lain tidak mengenakan lah gitu kan ini kok. Atau bahkan ada syekh yang kamu umrah atau apa nih? Kan banyak pemandangan yang lagi tawaf pakai topi kan itu kan larangan ihram sebetulnya. Nah kita lebih baik dibuka aja gitu. Meskipun kita bukan dalam keadaan ihram, hanya tawaf sunnah. Baik, saja barangkali ada lagi yang bertanya terkait dengan rangkaian manasik ya. Kalau sudah jelas kita akan menuju ke teknis ya. Larangan ihram nanti kita akan review lagi nanti di dalam bus ya. Yang jelas besok kita pakai kain ihramnya dari hotel. Ya, dari sini. Jadi makan siang dulu saja. Makan siang setelah itu mungkin langsung ganti pakai kain. Atau mungkin nanti kita makan lagi bagaimana yang sudah biasa dari Munaturus. Yang jelas kita pakai kain ihram bukan gantinya nanti di dalam kereta ya. Ribet. Dan meskipun bukan pakai kereta, pakai bus, selalu saya sarankan pakai kain ihramnya dari hotel. Ya, kalau ganti di Masjidul Hulaifah ini luar biasa. Ada yang ketinggalan tasnya, ada yang ketinggalan jamnya, kacamatanya di dalam toilet. Jadi karena ribet, makanya kita seperti kita ke Kuba ya sudah wudu dulu. Jadi biar sampai Masjidul Hulaifah sholat 2 rakaat dan langsung niat ihram. Ya. Ada yang tanyakan? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, ya boleh. Dianjurkan bahkan untuk menyimpan sendal, ya. Baik, ulangi lagi. Jadi pas besok kita mau tawaf ini pakai tasnya, tas Munaturus ya. Itu untuk menyimpan Menyimpan sendal dan kemudian membawa uang secukupnya tahallul saja. Identitas kayak dompet semuanya disimpan di dalam hotel, jangan dibawa. Perhiasan apalagi ya disimpan. Jadi termasuk mungkin barangkali mau menyimpan HP juga nggak masalah.
ya gitu. Ya minimal untuk simpan HP yang safety gitu kan. Saya mau fokus ibadah, ya boleh juga gitu, silakan ya. Jadi jangan sampai mengganggu misalnya gitu kan, ada telepon sebagainya. Yang intinya tas ini buat menyimpan sendal, kita menghormati Baitullah ya dengan tidak menggunakan alas, kecuali ya ibu pakai kaos kaki kan gitu ya. Nah adapun di sa'i ya, karena dinginnya itu fleksibel, misalnya saya mau pakai sendal tapi sendalnya dipastikan bersih, boleh. Kalau sendalnya itu yang dipakai buat ke toilet ya jangan ya gitu. Atau sendal hotel ya dibolehkan juga, silakan. Soalnya agak dingin kalau itu keramiknya tuh keramik marmer itu marmer dari Italia ya, dari Roma. Jadi yang nyimpen dingin dalam keadaan panas maupun masih akan sama, jadi tidak berubah. Musim panas pun tetap dingin. Ya, bagus Pak. Jadi bawa tas itu boleh. Ya. Kemudian terakhir ya, untuk sunnah ihram besok bapak itu sebelum pakai kain ihramnya itu boleh pakai parfum, dioleskan di ininya itu disunahkan. Kemudian kok nanti bercampur dong dengan ininya, dengan keringat misalnya ya. Waktu itu Aisyah pernah melihat Rasulullah ya ketika tawaf di dalam jenggotnya bercampurlah antara Ja'faron dengan keringatnya dan menetes. Itu tidak masalah. Karena yang ngolesin itu adalah Aisyah, kemudian melihat Rasulullah bercampur antara parfum ya Ja'faronnya dengan keringatnya, itu tidak masalah gitu. Jadi boleh dipakaikan parfum dulu, tapi jangan dioleskan ke dalam kain ihramnya. Kalau dioleskan maka harus dicuci dulu, karena tidak dibolehkan ihram dalam keadaan parfum gitu ya. Baik, saja barangkali yang bisa disampaikan. Adapun nanti pertanyaan sekilas tentang terkait dengan manasik, boleh ke kamar boleh, atau saat di restoran atau japri lewat grup dan sebagainya boleh. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya, semoga jamaah sekalian diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan sampai selesainya manasik umroh dan diberikan predikat umroh makbulah mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal hadhil umrah umratan maqbulatan was-sa'i mashkuran waz-zaman maghfuran insyaallah. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.